Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah manajemen keuangan di sesi yang ketiga ini. Di sesi yang pertama dan kedua, kita sudah berbicara tentang ruang lingkup, manajemen keuangan, dan juga di sesi kedua kemarin kita bicara tentang sumber-sumber keuangan. Maka di sesi ketiga ini kita akan berbicara mengenai setelah sumber-sumber didapat, setelah keuangan didapat di perusahaan, apa yang harus kita lakukan. Ya, baik. Jadi fungsi berikutnya dari manajemen keuangan setelah kita mendapatkan sumber-sumber keuangan yang kita cari untuk permodalan dan sebagainya dan sudah didapat, maka berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan adalah membuat suatu perencanaan atau membuat suatu konsep tentang penggunaan dana atau penggunaan keuangan perusahaan, di mana di dalam penggunaan itu ilmunya di dalam manajemen disebut dengan ilmu pembelanjaan, ya. Maka pada sesi ketiga ini kita akan berbicara tentang manajemen pembelanjaan. Baik, kita mulai dengan pembahasan materi kita. Manajemen pembelanjaan. Ya. Kita akan memahami dulu pengertian tentang manajemen pembelanjaan. Jadi kesuksesan suatu perusahaan, ya, atau suatu usaha ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan itu atau manajemen itu membelanjakan keuangannya dengan baik. Artinya bahwa seorang manajer keuangan itu harus bisa mengelola keuangan di dalam perusahaan itu dengan baik. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan pengeluaran perusahaan sekaligus menurunkan biaya, khususnya adalah biaya pengadaan. Jika sudah demikian, pengeluaran keuangan akan terinci dengan baik dan bisa terhindar dari risiko seperti kerugian dan lain sebagainya. Nah, bagi yang masih belum paham mengenai manajemen pembelanjaan ini, maka tidak perlu khawatir. Kali ini akan diberikan penjelasan secara lengkap, mulai dari pengertian, fungsi, dan tips mengelola pembelanjaan. Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya ketahui dulu tentang pengertian pembelanjaan dan pembelanjaan perusahaan. Ini karena banyak yang juga memberi pertanyaan tentang pengertian dari kedua hal tersebut. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembelanjaan secara umum berkaitan dengan proses, cara, dan tindakan dalam mengeluarkan uang. Definisi tersebut bisa dibilang tidak salah ataupun keliru, hanya saja masih belum sempurna. Menurut beberapa ahli, definisi atau pengertian manajemen pembelanjaan adalah sebagai berikut. Profesor Dr. Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, ini buku lama ya, tahun 2001, tapi masih relevan, juga memberikan pendapat tentang jenis manajemen ini. Manajemen pembelanjaan merupakan kegiatan dalam perusahaan terkait upaya untuk mendapatkan sejumlah dana. Namun dalam perkembangannya, manajemen pembelanjaan kemudian dititik beratkan dalam pengalokasian dana. Dengan begitu, berarti manajemen pembelanjaan memiliki makna yang sama dengan manajemen keuangan. Manajemen pembelanjaan dapat digunakan untuk memastikan apakah terjadi pemborosan atau tidak. Bahkan juga untuk mengontrol semua kegiatan keuangan
mulai dari pengadaan dana, pembayaran, pembelian, penilaian risiko, proses akuntansi, dan lain sebagainya. Jadi lebih menyeluruh ya dalam hal ini perkembangan dari manajemen pembelanjaan. Nah, sistem manajemen pembelanjaan dibentuk dengan praktek terbaik, pemakaian peralatan manajemen, dan menggunakan strategi jitu. Semuanya dilakukan memang untuk meminimalkan pengeluaran sekaligus memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar. Kita lihat lagi beberapa pendapat para ahli mengenai manajemen pembelanjaan ini. Jadi selain Bambang Rianto, banyak sekali ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang manajemen pembelanjaan. Adapun para ahli yang memberikan pendapatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, M. Manulang. Manulang menjelaskan bahwa manajemen pembelanjaan perusahaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperluas modal sehingga apa yang diinginkan bisa dibayar atau bisa dicapai. Kemudian, yang kedua menurut Lukman Samsudin, pengertian manajemen pembelanjaan menurut Lukman Samsudin adalah penerapan berbagai prinsip ekonomi untuk mengelola segala macam keputusan yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Ya, jadi ini juga lebih luas lagi pengertiannya, tapi kurang lebih makna secara tersiratnya sama. Ya. Yang ketiga, menurut Sutrisno. Menurut Sutrisno, makna dari manajemen pembelanjaan adalah aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh modal dengan biaya rendah dan upaya untuk mengalokasikan dana yang dimiliki secara efisien. Ini Sutrisno juga berpendapat lebih spesifik, hampir sama dengan tadi yang pertama. Yang keempat, Erlina, manajemen pembelanjaan merupakan pengaturan yang diterapkan dalam berbagai aspek keuangan perusahaan. Aspek ini meliputi pencarian dana atau namanya raising fund dan pengalokasian pemakaian dana atau allocation of fund sehingga sesuai keperluan dan tujuan yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian menurut Weston dan Copeland, manajemen pembelanjaan dapat dirumuskan sebagai bentuk tanggung jawab dan fungsi utama dari manajer keuangan. Manajemen ini umumnya berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan untuk usaha, pengadaan modal, dan pembagian dividen tepat untuk pemilik saham. Jadi kalau pendapat Weston ini dan Copeland lebih spesifik lagi untuk perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum persero ya, perseroan terbatas maupun perseroan umum, di mana di sini sudah bicara tentang dividen atau pembagian laba usaha untuk para pemilik saham. Sekarang yang keenam, pendapat Liefman. Liefman menjelaskan bahwa manajemen pembelanjaan merupakan upaya penyediaan sejumlah dana yang dimiliki untuk mendapatkan aktiva. Pada intinya menjadi kegiatan rutin yang sangat penting dalam ruang lingkup bisnis. Manajemen pembelanjaan yang utama meliputi pengelolaan keuangan, tujuannya untuk memastikan apakah terjadi pemborosan atau tidak. Ya, jadi itu beberapa pendapat para ahli definisi daripada manajemen pembelanjaan. Tapi kalau secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa
manajemen pembelanjaan adalah memang salah satu fungsi dari manajer keuangan untuk bagaimana mencari dana, mengolah dana, mengalokasikan dengan efektif dan efisien sehingga perusahaan atau corporate maupun organisasi ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya operasionalnya dan pembiayaan kewajiban-kewajiban berjalan. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, kita mulai bisa memahami, gambarannya sudah mulai jelas bahwa manajemen pembelanjaan adalah cakupannya seperti tersebut sudah kita simpulkan. Kemudian kita akan bicara mengenai fungsi daripada manajemen pembelanjaan itu sendiri. Jadi sama halnya dengan jenis manajemen lainnya, manajemen pembelanjaan dalam perusahaan memiliki beberapa fungsi penting. Masing-masing fungsi yang dimaksud sudah pasti memiliki perbedaan yang harus dipahami. Inilah penjelasan dari setiap fungsi dalam pengertian manajemen pembelanjaan. Yang pertama adalah fungsi menyusun kebutuhan dana. Manajemen pembelanjaan biasa digunakan untuk menyusun keperluan dana yang harus dikeluarkan. Selain itu, juga untuk merencanakan siapa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk pendanaan, bahkan termasuk juga kapan waktu pencairan dana perlu dilakukan. Artinya adalah mengatur keuangan dari sisi schedule pembayaran, schedule pengeluaran keuangan. Tidak cukup sampai di situ, pertanyaannya lain seperti sumber pembelanjaan perusahaan perlu dicantumkan. Sebuah perusahaan harus bisa cermat dalam melihat sekaligus memanfaatkan peluang yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian fungsi manajemen pembelanjaan yang berikutnya, atau yang kedua, sebagai usaha untuk memperoleh sejumlah dana. Jika sumber pendapatan sudah diketahui, perusahaan akan merelasikan dalam waktu dekat, merealisasikannya dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan supaya perusahaan bisa menguasai sejumlah dana yang sudah ada. Untuk memperoleh dana tersebut, pastinya tidak bisa dilakukan begitu saja dengan sembarangan. Perusahaan terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang efisiensi dan efektivitas yang tepat. Pahami juga konsekuensinya masing-masing yang bisa didapatkan di kemudian hari. Seperti misalnya, melakukan pinjaman dana memang akan membuat dana yang tersedia lebih banyak. Dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perusahaan. Namun harus tetap dilunasi dan konsekuensinya akan mendapatkan denda jika telat membayar. Itu adalah konsekuensi dan risiko apabila kita menggunakan sumber dana dari pinjaman. Ya, bisa pinjaman dari lembaga keuangan ataupun pinjaman dari lembaga-lembaga non-keuangan atau non-bank. Yang ketiga, fungsi manajemen pembelanjaan adalah untuk mengelola dana yang diperoleh. Fungsi terakhir dalam pengertian manajemen pembelanjaan yaitu mengelola dana itu yang didapat. Sama seperti sebelumnya, pengelolaan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Maksudnya, berarti untuk alokasinya harus tepat supaya bisa mencapai target yang sudah direncanakan. Jelaskan juga mengenai penggunaan dana, jumlah dana yang perlu diinventarisasikan atau diinvestasikan,
di mana saja investasi akan dilakukan, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya di lapangan, sumber daya yang memiliki tugas untuk menjalankan manajemen pembelanjaan sepenuhnya yaitu manajer keuangan. Jadi untuk fungsi manajemen pembelanjaan ini menjadi tanggung jawab penuh manajer keuangan. Selain menyusun perencanaan, manajer keuangan juga bertugas untuk mengendalikan pengeluaran seperti halnya esensi dari manajemen itu sendiri, yaitu fungsi perencanaan dan pengelolaan. Setelah kita bicara berbagai fungsi tadi, sekarang kita akan mengenal atau memahami lebih jauh mengenai berbagai jenis manajemen pembelanjaan. Apabila pengertian manajemen pembelian berkaitan dengan perencanaan hingga pengelolaan dana, maka untuk pembelanjaannya bisa dikelompokkan dalam beberapa macam. Perlu diketahui, pembelanjaan berdasarkan kegiatan maka meliputi pembelanjaan aktif dan pasif. Sedangkan pembelanjaan yang disesuaikan sumber dana adalah pembelanjaan eksternal dan internal. Baik, kita bicara dulu yang pertama mengenai pembelanjaan aktif. Ya. Pembelanjaan aktif merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah dana untuk berproduksi. Dikutip dari manajemen keuangan, buku manajemen keuangan tahun 2004, dana yang ada akan digunakan dalam aktiva tetap, aktiva lancar, dan sebagainya. Pastinya ada banyak sekali contoh dari pembelanjaan aktif yang bisa dijumpai. Seperti misalnya pembelian alat, mesin, sewa gedung atau kantor, dan melakukan investasi di perusahaan lainnya. Jadi berinvestasi di perusahaan lain ini sangat dimungkinkan menurut manajemen pembelanjaan. Yang kedua, jenisnya adalah pembelanjaan pasif. Untuk memperoleh sejumlah dana memang termasuk aktivitas lain dalam manajemen pembelanjaan. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini biasanya disebut dengan pembelanjaan pasif. Pembelanjaan pasif jauh lebih rumit dilakukan jika dibandingkan dengan pembelanjaan aktif. Hal ini karena dalam proses realisasinya, perusahaan diharuskan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberikan dana. Jadi kalau pembelanjaan pasif ini terkait dengan fundraising ya, cari sumber dana, dari mana asalnya, yaitu dari pihak-pihak yang bisa memberikan ataupun bisa percaya kepada perusahaan kita. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah pembelanjaan internal. Pembelanjaan internal adalah pembelanjaan internal adalah untuk memenuhi modal yang tidak diambil dari luar perusahaan, namun dari fund atau dana yang sudah dibentuk atau dikumpulkan sendiri. Seperti dulu di sesi yang kedua pernah saya jelaskan bahwa salah satunya adalah bersumber dari keuntungan yang tidak dibagikan atau laba ditahan. Di dalam perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan ini biasanya di buku laba ditahan. Artinya tidak semua laba itu langsung dibagi, tapi ditahan atau disimpan untuk dipakai sebagai cadangan kebutuhan dana dari sumber internal. Adapun yang termasuk pembelanjaan dari perusahaan sendiri adalah yang pertama, pembelanjaan intern adalah aktivitas pembelanjaan dari dalam perusahaan dengan cara memanfaatkan keuntungan atau laba cadangan. Seperti saya katakan tadi ya.
Laba cadangan berarti tidak dibagikan dan selalu disiapkan oleh perusahaan. Jadi dari laba yang diperoleh setiap tahun itu tidak semuanya dibagi kepada para pemegang saham. Mungkin sebagian disimpan dalam bentuk namanya laba ditahan yang dipakai fungsinya sebagai dana cadangan apabila perusahaan itu membutuhkan, dan dana itu adalah dana internal perusahaan, bukan dari pihak luar. Berikutnya adalah pembelanjaan intensif. Adalah aktivitas pembelanjaan dari dalam perusahaan dengan menerapkan penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap sementara ini sebenarnya sebagai pengganti aktiva tetap yang lama. Artinya seperti ini, bahwa sumber dana internal yang lain selain dari laba ditahan tadi adalah bersumber dari namanya akumulasi penyusutan. Ya, jadi akumulasi penyusutan adalah nilai gabungan dari penyusutan-penyusutan yang di buku setiap tahun dan dicadangkan dalam sebuah akumulasi, ya, pembebanan penyusutan. Yang realnya sebetulnya dana tidak keluar dari perusahaan, masih ada di dalam perusahaan. Kemudian jenis pembelanjaan yang keempat, pembelanjaan eksternal. Selain pembelanjaan internal, dalam pengertian manajemen pembelanjaan, juga berkaitan dengan pembelanjaan eksternal. Pembelanjaan eksternal merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber atau dana di luar perusahaan. Jadi pembelanjaan eksternal ini kita mencari sumber dananya dari luar perusahaan. Bisa dari pemegang saham atau bisa dari pihak-pihak yang lain. Selanjutnya, masih dari jenis manajemen pembelanjaan, pembelanjaan yang didapat dari luar perusahaan tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu pembelanjaan sendiri, yaitu pembelanjaan yang dilakukan untuk memenuhi dana dari pemilik, peserta atau pengambil bagian atau mengambil bagian dari modal atau pemegang saham, ya. Modal tersebut kemudian dijadikan sebagai dana seperti dalam bisnis, ya, sebagai dana sendiri di dalam bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua, pembelanjaan asing atau dengan hutang. Merupakan pembelanjaan untuk memenuhi dana yang diperoleh dari kreditur, ya, seperti kredit obligasi, kredit asuransi, kredit yang didapat dari penjual, ya, berupa piutang atau hutang dagang, ya, kemudian bank, hutang dari negara dan lainnya. Kredit tersebut termasuk dana pinjaman yang memiliki berbagai persyaratan tertentu. Artinya, kalau kita mencari sumber pendanaan dari luar, khususnya dari lembaga-lembaga perbankan maupun lainnya, biasanya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, mengapa manajemen pembelanjaan sangat penting? Manajemen pembelanjaan menjadi hal penting karena mendatangkan banyak manfaat untuk perusahaan. Adapun beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan adalah seperti berikut ini. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas sumber daya. Selain pengeluaran keuangan, manajemen pembelanjaan ternyata bisa menghemat waktu kerja semua karyawan. Secara tidak langsung akan membuat alur kerja menjadi semakin cepat dan terhindar dari human error. Human error adalah kesalahan dari sisi manusianya atau SDM-nya.
karyawan nantinya akan lebih fokus dalam sebuah aktivitas sehingga bisnis bisa naik ke level berikutnya. Analisis pembelanjaan yang dibuat detail dan real time juga sangat membantu manajer untuk memprediksi alur pembelanjaan. Maka dari itu, dalam penyusunannya bisa memanfaatkan tren dalam pembelanjaan dan melakukan perbandingan dengan kinerja internal, ya, dari kinerja di dalam masing-masing bagian di dalam perusahaan. Semuanya memiliki peran yang penting untuk membuat bisnis mengalami peningkatan. Ya. Jadi tadi kaitannya kepentingan ataupun mengapa pentingnya manajemen pembelanjaan. Yang pertama dapat meningkatkan produktivitas sumber daya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah melakukan negosiasi dengan pemasok. Manajemen pembelanjaan yang dilakukan dengan menyiapkan data internal atau data eksternal ternyata berkaitan dengan pemasok. Seperti apa kaitannya? Pasti bisa dijadikan sebagai dasar dan memudahkan tim pengadaan untuk negosiasi dengan pemasok atau supplier. Seperti misalnya, untuk memberikan pemberitahuan bahwa ternyata ada industri lain yang belum bisa mengirim barang. Dengan adanya data tersebut, maka bisa sangat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian alasan yang ketiga, menghemat biaya sehingga menjadi lebih efisien. Dalam pengertian manajemen pembelanjaan, sudah disinggung bahwa manfaatnya adalah untuk menghemat biaya. Meskipun dijalankan oleh manajer keuangan, tetapi individu dalam manajemen keuangan sangat luas. Setiap departemen ataupun individu terkait memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan keuangan lebih baik. Jika sudah demikian, maka keuangan perusahaan akan menjadi tertata rapi, sehingga jelas keluar masuknya. Ya. Kalau kita bisa melakukan fungsi manajemen pembelanjaan dengan baik, ya, maka keuntungan yang kita dapat diantaranya adalah ini, menghemat biaya sehingga menjadi lebih efisien. Dari mana sisi menghematnya? Karena semua pengeluaran-pengeluaran sudah terencana dengan baik, sehingga tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang diperlukan. Nah, sekarang kita bicara ruang lingkupnya, ya. Kalau tadi bagaimana sih kenapa manajemen pembelanjaan itu penting, itu ada alasan-alasannya, ada beberapa ya. Sekarang kita bicara ruang lingkupnya. Manajemen pembelanjaan memiliki 3 ruang lingkup yang cukup penting untuk perkembangan perusahaan. Inilah ruang lingkup manajemen pembelanjaan dalam suatu perusahaan yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah untuk keputusan investasi. Keputusan investasi ini bisa dilakukan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Manajemen pembelian diperlukan untuk mengevaluasi terjadinya risiko, menghitung dana yang didapat perusahaan, dan memprediksi keuntungan setelah melakukan investasi. Tak hanya itu, keberadaannya juga untuk melakukan perhitungan dalam penganggaran. Termasuk di sini adalah penganggaran modal berdasarkan alokasi dana ataupun operasional. Tujuannya tidak lain supaya investasi yang dilakukan
bisa mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Jangan sampai kita melakukan investasi tapi tidak memberikan keuntungan ataupun memberikan manfaat di masa yang akan datang. Ruang lingkup yang kedua yaitu keputusan keuangan. Ruang lingkup kedua dalam pengertian manajemen pembelanjaan yaitu keputusan keuangan. Jumlah investasi yang diperoleh perusahaan biasanya akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara tidak langsung, hal tersebut menuntut manajer keuangan untuk mempertimbangkan cara tepat dalam mengalokasikan dana. Selain itu, juga harus bisa menyusun struktur keuangan supaya terhindar dari kerugian nantinya. Manajemen pembelanjaan perlu mengelola keuangan perusahaan dengan baik, terutama tidak melakukan pemborosan dan menjaga aset yang ada, sehingga posisi perusahaan akan selalu aman dari kemungkinan buruk. Kemungkinan buruk bagi perusahaan tentu saja adalah kesulitan cash flow atau kesulitan keuangan. Berikutnya, untuk keputusan pembagian saham. Manajemen pembelanjaan perlu menentukan jumlah dana yang akan dikembalikan kepada pemilik saham. Saat membagi saham, tentu harus membuat peraturan terlebih dahulu supaya pembagiannya sama rata. Jika sudah demikian, maka tidak akan memberikan kerugian untuk pemilik saham atau perusahaan. Selain itu, manajemen pembelanjaan atau manajemen pembelian juga memperhitungkan keuangan yang dimiliki perusahaan di kemudian hari. Tentunya melalui cara membuat skema alur kas atau cash flow. Ini nanti akan kita bahas secara spesifik di beberapa sesi yang akan datang, bagaimana cara membuat suatu alur kas atau cash flow. Sebagai contoh, peluang investasi yang bisa diikuti dan menyiapkan sejumlah dana untuk melakukan ekspansi. Meskipun sepele, ini sudah cukup membantu untuk mengembangkan bisnis menjadi semakin besar. Kenapa bisnis semakin besar? Karena setiap kegiatan investasinya atau pembelanjaannya terarah sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita bicara tentang tips, ya, tips-tips memaksimalkan manajemen pembelanjaan dalam perusahaan. Peran manajemen pembelanjaan memang penting sehingga tidak bisa dianggap remeh. Pastinya harus menyusun berbagai cara untuk mengoptimalkan proses pembelanjaan dalam perusahaan. Inilah beberapa langkah yang bisa diikuti dengan cukup mudah untuk semua pihak terkait. Yang pertama, kita mengidentifikasikan sumber pengeluaran. Cara pertama yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu mengidentifikasi sumber pengeluaran. Dalam hal ini meliputi pengeluaran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pastinya melibatkan banyak hal, mulai dari proses pembelian, tanda terima barang, faktur yang didapat dari supplier, bukti pembayaran, dan lain-lain sebagainya. Saat menjalankan proses ini, maka tidak diperbolehkan ada kesalahan sama sekali. Jadi, mengidentifikasi sumber pengeluaran ini adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan pasti sudah memiliki catatan-catatan tentang pengeluaran di periode masa lalu. Ini bisa dipakai sebagai acuan dasar.
Jika terjadi kesalahan, maka prosesnya akan menjadi rumit dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan perangkat yang bisa mencatat pengeluaran dengan mudah. Perangkat tersebut bisa mencatat pengeluaran secara akurat dan real time. Real time artinya waktu yang real atau waktu yang update saat ini ya. Yang kedua, tipsnya adalah memusatkan data pengeluaran. Jika sudah mendapatkan semua data terkait sumber pengeluaran, informasi tersebut dapat dikumpulkan di database pusat atau data statistik yang sudah pernah kita catat di waktu-waktu yang lalu. Selanjutnya, tak hanya itu, semua data pengeluaran yang ada juga bisa dimasukkan dalam spreadsheet. Ya, spreadsheet itu lembar kerja. Ya. Sekarang bisa spreadsheet-nya pakai komputer, bisa Excel, dan sebagainya. Keberadaan data tersebut nantinya sangat penting sehingga hanya dipercayakan kepada mereka yang bertanggung jawab. Artinya, data ataupun rekod dari usaha kita itu menjadi sangat penting karena itu bisa dipakai sebagai acuan untuk membuat perencanaan pembelanjaan dalam perusahaan. Dan karena itu merupakan rahasia perusahaan, maka sebaiknya hanya diketahui atau hanya dipegang data itu oleh orang-orang yang memang berkompeten di situ dan mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan. Tips yang ketiga, melakukan verifikasi data. Semua data yang sudah terkumpul harus dilakukan verifikasi supaya lebih aman. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu dengan menghapus data yang sudah terduplikat dan membenarkan kesalahan dalam ejaan. Artinya, data-data yang kita miliki itu harus selalu terupdate dan dikoreksi. Bisa dari sisi jumlahnya maupun dari sisi pengejaan ataupun tulisan-tulisannya. Anda harus pastikan ya, jika keseluruhan data pembelanjaan ditulis dengan satuan mata uang. Jadi dalam data pembelanjaan itu tidak boleh atau sebaiknya ditulis dengan satuan mata uang, bukan dalam volume barang, ya. Tapi sudah dalam satuan yang sama yaitu mata uang. Mata uang pun harus konsisten. Kalau kita menuliskan dari awal rupiah, ya kita harus selalu menggunakan patokan mata uang rupiah. Tapi kalau sudah dari awal sudah menggunakan mata uang yang selain rupiah, maka juga harus konsisten dengan itu. Langkah verifikasi berbasis data ini bisa dijadikan sebagai validasi yang menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, artinya bahwa akurasi data ataupun kebenaran data yang kita miliki ini juga menjadi sangat penting karena apabila data yang kita miliki salah atau keliru bisa mengakibatkan keputusan-keputusan penting perusahaan juga salah. Nah, kalau keputusan perusahaan ini yang diambil salah oleh manajer umum atau manajer atau direktur gitu ya, ini maka bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Kemudian tips yang keempat adalah membuat kategori pembelanjaan yang tepat. Beban atau biaya yang ada dalam sebuah perusahaan
bisa muncul dalam berbagai bentuk. Perlu dilakukan untuk membuat kategori dalam setiap pembelanjaan yang dilakukan, di mana sesuai dengan tujuan perusahaan. Artinya pengkategorian di sini adalah pengelompokan ya. Kalau nanti teman-teman pada saat belajar akuntansi itu nanti bisa mengalokasikan, mengelompokkan data-data ataupun jenis-jenis kegiatan yang mengeluarkan biaya dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya, kelompok-kelompok biaya yang tertentu tentunya ini sesuai dengan standar akuntansi Indonesia supaya teman-teman punya patokan yang jelas. Seperti misalnya pembelanjaan yang meliputi iklan, upah atau gaji karyawan, pembelian dari pengepul, dan masih banyak lagi. Jadi biaya-biaya yang rutin kita keluarkan itu bisa kita kelompokkan dalam kelompok-kelompok biaya yang memang perlu dicatat dengan baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Maaf ya. Jika semuanya dibuat sesuai kategori, tentu akan menjadi lebih mudah untuk memahami informasi pengeluaran yang dikumpulkan. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pembelanjaan ternyata tidak sesederhana ini. Prosesnya biasa dijalankan oleh manajer keuangan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Itulah teman-teman mengenai manajemen pembelanjaan. Ini juga masih bersifat pengantar ya, karena nanti setelah ini di sesi berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang manajemen pembelanjaan, di mana kita akan berikutnya akan membahas mengenai perencanaan keuangan, dan juga nanti kita akan membuat semacam arus kas atau disebut dengan cash flow, di mana terdiri dari arus masuk dan arus keluar kas. Ini juga masuk ke dalam fungsi pembelanjaan. Ya, di mana di situ nanti bicara cash flow, juga sekaligus bicara anggaran, perencanaan dan pelaksanaan, kemudian evaluasi anggaran dan laporan. Itu mengenai manajemen pembelanjaan, saya kira sebagai awal pembuka itu cukup. Semoga teman-teman bisa memahami mulai dari pengertian, pemahamannya, cakupannya, kemudian juga tadi kita bahas mengenai tips-tips manajemen pembelanjaan, sekaligus juga beberapa hal penting yang harus diperhatikan di dalam manajemen pembelanjaan. Baik, nanti kalau ada pertanyaan, hal-hal yang belum jelas bisa ditulis di dalam komentar di dalam channel YouTube ini, sekaligus juga untuk sebagai bukti tanda hadir, teman-teman nanti memberikan komentar dengan menyebut nama dan prodinya. Jangan lupa pula untuk subscribe, ya, share channel ini supaya kita semuanya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf terhadap segala kesalahan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.